Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lioniza Zaneta Rasendria Kirana dari kelas B5 PBA Angkatan 22 UINHAS Jember. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah ilmu al-lughoh, yaitu bab fonem suprasegmental sebagai pemenuhan tugas UTS ilmu al-lughoh. Jadi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya, kita masuk ke pengertian fonem suprasegmental. Fonem merupakan bunyi dari huruf, sedangkan huruf sendiri ialah simbol dari bunyi. Dan fonem bisa dikatakan sebagai bunyi yang membedakan arti kata satu dengan kata yang lain. Nah, fonem suprasegmental ialah susunan bunyi yang dapat membedakan suatu arti kata dengan kata yang lain. Fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, bunyi vokal dan konsonan, melainkan suprasegmental. Jadi, unsur-unsur suprasegmental meliputi tekanan atau stres, keras lemahnya bunyi, nada atau silabel, yaitu ritme, intonasi, tinggi rendahnya bunyi, jeda, kesenyapan, dan lain-lain. Jadi, dengan segmental, dengan adanya unsur-unsur suprasegmental, ini tidak lepas dari bunyi segmental. Jadi keduanya itu berkaitan. Fonem suprasegmental itu yang menyertai fonem. Jadi yang bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, selain itu, unsur yang menemani dan juga memengaruhi bunyi suatu bahasa seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke unsur-unsur fonem suprasegmental yang tadi kita sebutkan. Yang pertama ada stres atau tekanan, ber. Stres atau tekanan itu menyangkut masalah keras atau lunaknya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar, pasti dibersamai dengan tekanan keras. Nah, sebaliknya, bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit, pasti dibersamai dengan tekanan lunak. Jadi tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola atau distintif. Jadi ini dapat membedakan maknanya gitu. Jadi dengan adanya tekanan, kita tuh bisa membedakan suatu maknanya, makna dari bahasa yang kita ucapkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada silabel, maqta. Nah, silabel atau suku kata itu adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi. Silabel biasanya meliputi satu vokal dalam satu silabel. Maksudnya satu silabel itu meliputi satu vokal. Nah, satu vokal atau satu konsonan seperti itu. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Kenyaringan atau sonoritas ini menjadi puncak silabel. Hal ini terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, rongga-rongga lain di dalam kepala dan dada. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi adalah bunyi vokal. Karena itu dapat disebut bunyi silabis atau puncak silabis. Puncak yang tadi itu adalah bunyi vokal seperti itu. Silabel dibagi lagi menjadi 7. Nah, yang pertama ada nomina atau kata benda. Yang kedua verba, kata kerja. Yang ketiga adjektif, kata sifat. Yang keempat adverbia, kata keterangan. Kata keterangan ini bisa seperti keterangan tempat, keterangan suasana. Selanjutnya ada pronomina, kata ganti, seperti mereka, kita, kami. Dan selanjutnya ada numeralia, kata bilangan. Selanjutnya ada kata tugas, jenis kata berdasarkan penggunaannya ada 5, yaitu proposisi, kata depan, konjungsi, kata sambung, artikula, kata sandang, interjeksi, kata seru. Nah, selain itu ada 2 klasifikasi
tentang silabel. Nah, yang pertama adalah tawil al-maqtu. Nah, tawil al-maqtu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu al-qasira, tidak bertambah atas 2 suara. Tidak bertambah atas 2 suara. Yang kedua ada al-mutawasit yang kemasukan 3 suara. Nah, selanjutnya ada tawilah yang kemasukan 4 suara. Nihayah al-maqtu yang kedua, yaitu al-maqtu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada al-maqtu maftuhah ketika diakhiri dengan harokat pendek, fathah, dhammah, kasrah. Dan yang kedua itu al-maqtu makhluk ketika diakhiri dengan suara huruf yang tidak disuarakan, seperti itu, atau disukunkan ya. Nah, selanjutnya ada intonasi tanghim. Unsur suprasegmental selanjutnya, intonasi adalah sistem tingkatan nada seperti itu, naik dan turun serta keragaman pada rangkaian nada. Intonasi merupakan aspek kebahasaan yang sangat penting. Intonasi sangat penting tetapi tidak diperhatikan secara cermat. Nah, hal ini karena sebagian disebabkan oleh fakta bahwa di dalam bahasa Arab unsur suprasegmental seperti tekanan kata dan vokal panjang tidak memiliki ciri-ciri pembeda makna, sehingga orang pada umumnya juga tidak begitu memperhatikan intonasi di dalam pembahasan tata bahasa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis intonasi. Nah, intonasi sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada intonasi dinamik, datar, lambat. Nah, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting dan ucapkanlah kalimat dengan melakukan penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Intonasi ini tuh datar, lambat, seperti itu. Tidak terlalu ditekan. Namun juga memerlukan penekanan pada beberapa kata yang memang kita harus menegaskan seperti itu. Intonasi nada, tinggi, rendah. Tekanan tinggi rendahnya suara. Suara tinggi menggambarkan ekspresi marah, takjub, dan semacamnya. Sementara suara rendah menggambarkan ekspresi sedih, putus asa, dan sebagainya. Yang terakhir ada intonasi datar naik. Misalnya terletak pada kalimat tanya. Nah, seperti Aina anti gitu ya. Selanjutnya ada jeda waqaf. Nah, berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar disebut jeda karena adanya hentian, dan disebut persendian karena di tempat perhentian ini terjadi persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Menurut pakar nahwu, jeda itu terpotongnya pembiaraan pada akhir kalimat dan berhentinya pada situasi tertentu. Jeda dapat bersifat penuh, dapat juga bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel, satu sukata, dengan silabel yang lain. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Hal ini biasanya dibedakan. Yang pertama ada jeda antar kata dalam frase, diberi tanda berupa garis miring tunggal. Jeda yang kedua ada jeda antar frase dalam klausa, diberi tanda berupa garis miring ganda. Nah, yang terakhir jeda antar kalimat dalam wacana, diberi tanda berupa garis silang ganda, tanda pagar seperti ini. Nah, tekanan dan jeda itu sangat penting karena tekanan dan jeda dapat mengubah makna kalimat, seperti itu. Berarti kita kalau berbicara, kita terus saja berbicara, itu kan nanti maknanya jadi berubah. Dan kalau kita berbicara ada jeda, ada koma, itu pasti maknanya juga berbeda sesuai dengan apa yang kita mau. Ini saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.